Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 siklus kas dan setara kas praktikum audit PT Sukus. Nah, langsung aja. Untuk yang pertama yang harus dikerjakan yaitu prosedur audit mengenai schedule kas dan setara kas. Di sini yang pertama ada uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, di sini karena sudah dilakukan dan memang ada, jadi indeksnya diisi dengan TOC 2 dan TOC 4 karena berada di TOC 2 dan TOC 4. Kemudian untuk paraf itu diberi paraf si pemeriksa. Kemudian yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Nah, ini juga sudah dilakukan ada pada TOC 2 dan TOC 4. Untuk parafnya diberi tanda paraf si pemeriksa. Kemudian yang kedua itu ada uji kewajaran mengenai kas. Yang pertama itu siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Nah, ini sudah ada indeksnya ada pada indeks C. Parafnya diberi paraf si pemeriksa. Yang kedua, lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Nah, ini juga sudah dilakukan ada pada indeks C1 dan C2. Parafnya diberi paraf si pemeriksa. Kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Nah, ini juga sudah ada pada indeks C1 dan C2. Kemudian parafnya diberi paraf si pemeriksa. Kemudian yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Kemudian ini juga sudah dilakukan, indeksnya ada pada indeks C1 dan C2. Untuk parafnya diberi paraf si pemeriksa. Kemudian yang kelima, apakah perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca? Nah, ini lakukan prosedur penarikan mundur atau trackback ke tanggal neraca dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau track forward ke tanggal neraca. Ini juga sudah dilakukan, indeksnya ada pada indeks C1. Untuk bagian paraf diberikan paraf si pemeriksa. Kemudian yang keenam, bandingkan saldo buku kas besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Ini juga sudah dilakukan, indeksnya ada pada indeks C1. Untuk parafnya diberi paraf si pemeriksa. Kemudian selanjutnya, periksa penjumlahan atau footing atau cross-footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Nah, ini juga setelah dilakukan, jadi di checklist saja. Kemudian parafnya diberi paraf si pemeriksa. Nah, selanjutnya, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini juga sudah dilakukan, tinggal di checklist. Kemudian selanjutnya yang ke-9, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Nah, ini juga sudah dilakukan. Jadi diberi tanda checklist. Kemudian untuk parafnya diberi paraf si pemeriksa sama dengan yang lain. Kemudian pastikan bila ada kas yang dalam mata ini sudah ini selanjutnya buat daftar koreksi yang diperlukan. Nah, ini indeksnya ada pada indeks C. Untuk parafnya diberi paraf si pemeriksa. Selanjutnya, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini karena belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai bank. Yang pertama itu ada lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nah, ini juga sudah dilakukan, ada pada indeks
CC3 dan CC4. Parafnya diberi paraf si pemeriksa. Untuk yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding cek, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Nah, ini indeksnya itu sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist untuk parafnya, paraf si pemeriksa. Selanjutnya, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Nah, ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist untuk parafnya, paraf si pemeriksa. Kemudian selanjutnya, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Ini belum dilakukan, jadi diberi tanda strip, parafnya paraf si pemeriksa. Selanjutnya yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda strip, diberi tanda checklist. Kemudian untuk paraf si pemeriksa. Kemudian untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Ini juga belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Yang selanjutnya, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Nah, ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Kemudian selanjutnya, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini juga sudah dilakukan, indeksnya sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Selanjutnya yang ke-9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, lakukan vouching buku kas masuk atau cash receipt voucher dan bukti kas keluar atau cash disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro ini telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan? Nah, ini itu sudah ada pada TOC 2 dan TOC 4. Lakukan uji penerimaan dalam buku cek giro atau dengan bukti kas masuk didukung slip setoran bank telah dijurnan dengan benar. Ini juga sudah dilakukan di TOC 2 dan TOC 4. Untuk selanjutnya yaitu jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya yang telah dicocokkan dengan jumlah giro yang telah dibayarkan. Nah, itu juga sudah dilakukan pada TOC 2 dan TOC 4. Nah, selanjutnya yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien? Representation letter dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter. Ini sudah dilakukan pada indeks C. Kemudian yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Nah, ini juga sudah dilakukan, ada pada indeks C. Nah, untuk selanjutnya mengenai investasi jangka panjang, yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Nah, ini sudah dilakukan, indeksnya ada pada indeks D. Kemudian yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Nah, ini belum dilakukan, jadi indeksnya diberi strip. Kemudian selanjutnya, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini juga indeksnya itu belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Nah, ini sudah dilakukan, jadi diberi tanda
checklist. Kemudian selanjutnya lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Kemudian selanjutnya lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan, atau jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek. Nah, ini sudah dilakukan dan ada pada indeks C. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus mengerjakan berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, yang pertama kita akan mengisi berita acara pemeriksaan uang kas besar yaitu pada indeks C1. Nah, yang pertama itu nama perusahaan itu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Untuk pemegang kas itu Sabrina. Kemudian yang bagian A, sisa uang kas menurut buku kas, itu bisa dilihat pada buku 1 halaman 124. Di bagian atas ada tabel, Anda mendapat buku kas besar dari saudari Olivia. Nah, di situ tertera saldo awal sebesar 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari tahun 2019. Nah, jumlah debitnya itu ada 24 juta. Nah, 24 juta ini berasal dari penerimaan sebesar 10 juta pada tanggal 3 bulan 1 tahun 2019, kemudian 7.500.000 dari penerimaan pada tanggal 4 bulan 1 tahun 2019, kemudian dari 6.500.000 penerimaan pada tanggal 5 bulan 1 tahun 2019. Kemudian untuk jumlah kreditnya itu juga ada sebesar 24 juta. Nah, ini berasal dari tabel yang ada pada buku 1 halaman 124. Di bagian kredit 3 juta rupiah dari penyetoran ke bank, kemudian 10 juta penyetoran ke bank pada tanggal 4 bulan 1 2019, kemudian ada penyetoran ke bank juga sebesar 11 juta pada tanggal 5 bulan 1 tahun 2019. Untuk selisih bersihnya karena ini debit dan kreditnya itu sama sebesar 24 juta, jadi selisihnya itu kosong. Sisa buku kas pada tanggal 31 Desember tahun 2018 itu sebesar 3 juta rupiah karena tetap dari saldo awal tidak ada mutasi, jadi saldo awalnya itu tetap sebesar 3 juta. Kemudian yang selanjutnya itu pemasukan yang belum dibukukan. Nah, pemasukan yang belum dibukukan ini berasal dari uang tunai dan surat-surat, berasal dari surat berharga. Pemasukan yang belum dibukukan berasal dari surat berharga. Nah, selanjutnya itu kita mengerjakan dulu yang bagian B, uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai, yang pertama itu ada uang kertas. Nah, uang kertas di sini pada kas besar itu ada pada buku halaman 123 buku 1. Yang bagian kas besar ada di bawah itu. Buku Anda melakukan perhitungan fisik kas atau cash count pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam setengah 5 sampai jam 5 dengan saudari Sabrina sebagai kasir dengan hasil sebagai berikut. Nah, uang kertasnya di sini itu untuk lembaran 100 ribuan itu tidak ada.
jadi kosong. Kemudian untuk yang lembaran 50 ribuan itu ada 125 lembar. Jadi 125 lembar kali 50 ribu hasilnya adalah 6.250.000 rupiah. Kemudian untuk yang lembaran 20 ribuan itu ada sebanyak 170 lembar. Jadi 170 kali 20 ribu hasilnya adalah 3.400.000. Kemudian yang selanjutnya untuk lembaran 10 ribuan itu ada sebanyak 101 lembar. Nah, 101 kali 10 ribu hasilnya 1.010.000 rupiah. Kemudian selanjutnya itu ada uang kertas 5 ribuan, ada sebanyak 65 lembar. Ya, jadinya 65 kali 5.000 sama dengan 325. Kemudian selanjutnya untuk lembaran yang 2 ribuan itu uang kertas pada kas besar tidak ada, jadi 0. Untuk total dari uang kertas itu sebesar 10.985.000 rupiah. Untuk uang logamnya itu untuk yang keping 1.000 rupiah itu ada sebanyak 14 keping, jadi 14 kali 1.000 sama dengan 14.000. Kemudian yang bagian yang kedua itu ada uang lembaran 500-an, 500 rupiah, ada sebanyak 2 keping, jadi hasilnya 1.000 rupiah. Total dari uang logam adalah 15.000 dan total dari uang tunai tadi 10.985.000. Di jumlah totalnya uang tunai sebanyak 11 juta rupiah. Untuk surat-surat berharga itu ada sebanyak 11.900.000. Nah, ini didapat dari ini ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu dari Bank CAB nomor MZY sekian, itu PT Merdeka jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019, nah itu sebesar 10 juta. Kemudian Bank NIP PT Wahana jatuh tempo 27 Desember 2018 itu sebesar 1.500.000. Kemudian ada Bank IIB PT atas nama PT Zaira jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 itu sebesar 400.000. Nah, 10 juta tambah 1.500.000 ditambah 400.000 hasilnya adalah 11.900.000 untuk surat-surat berharganya. Nah, untuk lain-lainnya itu tidak ada, jadi dikosongin saja. Kemudian untuk jumlah uang dalam kas itu sebesar 22.900.000 rupiah. Untuk selisih uang kasnya itu lebih sebesar 8 juta. Nah, tadi untuk pemasukan yang belum dibukukan itu 11.900.000, ini dari surat-surat berharga itu. Kemudian pengeluaran yang belum dibukukan itu tidak ada. Untuk jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar itu ada 14.900.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus mengerjakan berita acara pemeriksaan uang kas kecil yang ada pada indeks C2 pada halaman buku 2 halaman 85. Nah, untuk buku satunya kita bisa melihat pada halaman 125 buku 1 kas kecil. Untuk nama perusahaan PT Subus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas Sabrina. Untuk bagian A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu ada sebesar 2 juta rupiah. Ada 2 juta rupiah, kemudian untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 itu
tidak ada informasi yang tersedia, jumlah debitnya dikosongi, jumlah kreditnya juga dikosongi. Untuk selisih bersihnya tidak ada. Sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu tidak ada, pemasukan yang belum dibukukan tidak ada, pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil adalah sebesar 2 juta rupiah. Untuk bagian B, uang dalam kas, itu bisa dilihat pada buku halaman 124 buku 1 pada pembahasan kas kecil, di mana yang pertama ada uang tunai yang terdiri dari uang kas, uang kertas dan uang logam. Yang pertama pada uang kertas itu untuk lembaran 100 ribuan itu tidak ada, jadi hasilnya 0. Kemudian untuk yang lembaran 50 ribuan itu ada 12 lembar, jadi hasilnya adalah 600.000. Kemudian untuk lembaran 20 ribuan ada 18 lembar, jadi hasilnya 360.000. Kemudian untuk lembaran 10 ribuan ada sebanyak 23 lembar, jadi hasilnya adalah 230.000. Kemudian untuk lembaran yang 5 ribuan itu ada sebanyak 65 lembar, jadi ada hasilnya 325.000 rupiah. Untuk lembaran yang 2 ribuan itu tidak ada, jadi 0. Kemudian di jumlah uang tunainya totalnya itu ada 1.515.000. Nah, untuk uang logamnya itu untuk kepingan 1.000 rupiah itu ada 13 keping, sehingga totalnya itu 13.000. Untuk yang kepingan 500 rupiah ada 4, sehingga hasilnya 2.000. Kemudian untuk jumlah uang logam itu sebesar 15.000. Kemudian untuk total dari uang kertas dan uang logam itu sebesar 1.530.000. Nah, ini berasal dari jumlah uang kertas dan uang logam. Kemudian untuk surat-surat berharga itu tidak ada, karena di buku 1 halaman 124 itu tidak tertera informasi mengenai surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga, lain-lain itu ada sebesar 270.000. Ini berasal dari informasi petty cash voucher karena kas kecil belum diisi kembali. Nah, ini ada beberapa informasi, ada uang muka perjalanan, bensin, parkir dan tol, bensin, ongkos angkut, kemudian ada materai. Nah, ada uang muka perjalanan sebesar 30.000, bensin 20.000, parkir dan tol 50.000, bensin 30.000, ongkos angkut 20.000, kemudian ada materai sebanyak 20 lembar yang dikalikan dengan 6.000, jadi hasilnya itu 120.000, dan ditambah dengan yang tadi itu menghasilkan total sebanyak 270.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah uang dalam kas itu hasilnya 1.800.000. Nah, ini berasal dari jumlah uang tunai ditambah dengan lain-lain sebanyak 270.000 menghasilkan total 1.800.000. Nah, untuk selisihnya ini selisih kurang, yaitu kurang sebesar 200.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya kita harus mengerjakan schedule bank CAP yang ada pada buku 2 halaman 87 dan buku 1 halaman bank CAP ada pada halaman buku 1 halaman 128. Untuk saldo menurut rekening koran, nah rekening korannya itu ada pada halaman 129, sedangkan saldo menurut pembukuan itu ada pada halaman 128. Nah, kita harus mencari transaksi-transaksi yang ada pada rekening koran tetapi tidak ada pada pembukuan. Nah, saldo menurut rekening koran itu adalah totalnya sebesar 4.391.410. Nah, ini bisa dilihat dari saldo rekening koran bagian
paling bawah. Kemudian saldo menurut pembukuan itu ada sebesar 5.849.910.000. Nah, ini bisa dilihat dari saldo pada buku Bank CAP halaman 128 buku 1. Untuk yang rekening koran itu terdapat setoran dalam proses di sebelah ditambah atau di bagian debitnya itu 20 juta. Kemudian nah ini ada pada tanggal 28 Desember setoran tunai dari kas besar. Nah, ini 20 juta belum dicatat. Kemudian yang dikurangi atau dikredit itu BG yang beredar itu ada sebesar 11 juta. Nah, ini ada pada tanggal 26, ada pada tanggal 26 Desember. Itu ada pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo tanggal 28 bulan 12 tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya pada menurut pembukuan itu ditambah dengan penerimaan piutang sebesar 10.600.000. Nah, ini berasal dari halaman 129 buku 1. Nah, ini ada pada tanggal 14 Desember KU masuk PT Lestari. Nah, itu belum ada, jadi ditambah keterangannya penerimaan piutang. Untuk kemudian jasa giro itu sebesar 156.500. Ini juga ada pada buku 1 halaman 129. Ini ada pada transaksi pada tanggal 28 Desember jasa giro. Kemudian selanjutnya dikurangi dengan koreksi kurang catat, itu kurang catat sebesar 990.000. Ini juga berasal dari buku 1 halaman 129. Kemudian ada BG kosong sebesar 2.200.000. Itu juga ada pada buku 1 pada tanggal 28 Desember tolakan clearing. Kemudian selanjutnya ada admin bank. Admin bank itu sebesar 25.000 ada pada buku 1 halaman 129 pada tanggal 28 Desember biaya administrasi. Kemudian yang tadi saldo menurut rekening koran 4.391.410 karena ada tambahan setoran dalam proses sebesar 20 juta jadinya ditambah jadi 24.391.410, kemudian dikurangi dengan 11 juta dari BG yang beredar tadi. Jadi saldo yang benar adalah sebesar 13.391.410 untuk yang saldo menurut rekening koran. Kemudian untuk saldo menurut pembukuan tadi kan ada 5.849.910. Nah, ini ada penambahan dari penerimaan piutang sebesar 10.600.000, kemudian ada jasa giro sebesar 156.500. Jadi jumlah penambahannya adalah sebesar 10.756.500. Nah, kemudian dikurangi yang tadi ada koreksi kurang catat sebesar 990.000, kemudian ada BG kosong sebesar 2.200.000, kemudian ada admin bank juga 25.000. Jadi jumlah pengurangannya adalah sebesar 3.215. Jadi saldo tadi 5.849.910 ditambah dengan 10.756.500 dikurangi dengan 3.215.000,
Jadi menghasilkan saldo yang benar itu 13.391.410. Selanjutnya kita harus membuat adjustment atau jurnal koreksi pada catatan pemeriksaan pada indeks C3.1. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat pada tanggal 2 Desember tahun 2018. BKM nomor 001 seharusnya 101.100.000 rupiah, tetapi dicatat sebesar 100.110.000. Nah, ini kita harus mendebit akun utang usaha sebesar 990.000 karena kebanyakan tadi kalau mencatatnya. Kemudian bank CAP kita harus mengkredit bank CAP sebesar 990.000. Kemudian yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Untuk jurnal koreksinya, kita harus mendebit akun bank CAP sebesar 10.600.000. Kemudian kita harus mengkredit akun piutang usaha sebesar 10.600.000. Nah, yang ketiga, salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Nah, ini juga kita harus mendebit akun utang piutang usaha sebesar 2.200.000. Kemudian kita harus mengkredit akun bank CAP sebesar 2.200.000. Untuk yang keempat, itu perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Nah, kita harus membuat jurnal koreksi, mendebit akun biaya administrasi bank sebesar 25.000, kemudian mendebit lagi akun bank CAP sebesar 131.500, kemudian kita harus mengkredit akun pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Kemudian yang selanjutnya kita harus melakukan rekonsiliasi untuk yang bagian Bank Lopo. Nah, Bank Lopo ini pada buku 1 bisa dilihat pada halaman 126 untuk bagian pembukuan dan halaman 130 untuk bagian rekening koran. Nah, saldo menurut rekening koran Bank Lopo itu ada pada halaman 130, saldonya sebesar 5.092.640. Nah, ini berasal dari bagian saldo bagian paling bawah rekening koran Bank Lopo. Kemudian ada penambahan sebesar 37.500.000. Nah, ini berasal dari buku halaman 126 bagian pembukuan tanggal 26 Desember 2018. Itu ada BBM 08 clearing tagihan PT Nuansa BG nomor 83678. Nah, itu ada penambahan sebesar 37.500. Kemudian ada setoran dalam proses sebesar 2 juta rupiah. Itu ada pada tanggal 28 Desember 2018, nomor bukti BBM 11, keterangan setoran tunai dari kas besar. Kemudian jumlahnya adalah 39.500.000, kemudian dikurangi dengan BG beredar PT Elang itu sebesar 2 juta rupiah. Itu ada pada tanggal 17 Desember pada halaman 126 buku 1. Kemudian ada BG beredar PT Caraka sebesar 5.500.000, itu ada pada tanggal 21 Desember buku 1 halaman 126. Kemudian untuk yang pengurangan itu jumlahnya ada 7.500.000 dari PT Elang 2 juta, dari PT Caraka 5.500.000 menghasilkan 7.500.000. Nah, untuk
saldo yang benar, tadi kan saldo dari rekening koran 5.092.640, ada penambahan sebesar 39.500.000, kemudian ada pengurangan sebesar 7.500.000. Nah, saldo yang benar jadinya itu sebesar 37.092.640. Kemudian untuk saldo menurut pembukuan itu ada sebesar 36.640.414. Nah, ini didapat dari buku 1 halaman 126. Bagian saldo paling akhir. Nah, ini ada penambahan sebesar penerimaan piutang sebesar 3.750.000. Ini ada pada buku 1 halaman 130, pada rekening koran halaman 130 pada tanggal 24 Desember ada setoran clearing, itu ada sebesar 3.750. Kemudian untuk yang kedua ada jasa giro sebesar 75.226, itu ada pada tanggal 27 Desember jasa giro di debit 75.226. Jadi untuk jumlah dari penambahannya itu tadi ada 3.750, ada 75.226, hasilnya 3.825.226. Itu untuk jumlah penambahannya. Kemudian untuk yang pengurangan itu ada biaya cek sebesar 18.000. Ini berasal pada tanggal 24 Desember, biaya cek atau giro sebesar 18.000 ada pada buku 1 halaman 130. Kemudian ada beban administrasi bank sebesar Rp5.000. Ini ada pada tanggal 27 Desember 2018, biaya admin. Kemudian ada BG kosong sebesar 3.350.000. Ini ada pada buku 1 halaman 130, rekening koran Bank Lopo. Ada pada tanggal 28 Desember setoran clearing. Nah, untuk jumlah pengurangan sendiri itu ada 3.373.000. Nah, untuk saldo yang benar, tadi saldo menurut pembukuan itu kan 36.640.414. Kemudian ada jumlah penambahan sebesar 3.825.226. Kemudian ada pengurangan sebesar 3.373.000. Jadi saldo yang benar adalah sebesar 37.092.640. Nah, saldonya itu sudah balance atau sama antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Nah, setelah kita mengerjakan indeks pada C4.1, kita harus mengerjakan adjustment atau jurnal koreksi pada schedule Bank Lopo yang ada pada indeks C4.1. Untuk catatan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa yang pertama, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Nah, untuk jurnal koreksinya, kita harus mendebit akun Bank Lopo sebesar 3.750.000, kemudian kita harus mengkredit akun piutang usaha sebesar 3.750.000. Nah, untuk yang kedua, kita harus melakukan koreksi terhadap perusahaan karena perusahaan belum mencatat biaya atau cek giro, biaya administrasi, dan jasa giro. Nah, ini untuk jurnal koreksinya atau parenya, kita harus mendebit akun beban administrasi bank sebesar 23 juta rupiah, kemudian Bank Lopo sebesar 52.226, sehingga kita harus mengkredit akun pendapatan lain-lain sebesar 75.226. Kemudian yang ketiga, perusahaan belum mencatat BG yang ditolak. Nah, ini untuk jurnal koreksi atau parenya, kita harus mendebit akun piutang usaha sebesar Rp3.350.000. Kemudian kita harus mengkredit akun Bank Lopo sebesar Rp3.350.000.
Kemudian selanjutnya setelah kita mengerjakan schedule dari Bank Lopo, kita harus mengerjakan catatan pemeriksaan atau kita harus membuat adjustment mengenai schedule kas dan setara kas. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil ditemukan terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari yang pertama ada BG Bank CAP nomor MZY 0152 atas nama PT Merdeka sebesar 10 juta. Kemudian yang kedua BG Bank NIB nomor NKLK 126 atas nama PT Wahana sebesar 1.500.000. Kemudian yang ketiga BG Bank 2B nomor LOJH 1576 atas nama PT Zaira sebesar 400.000. Nah, untuk jurnal koreksi atau parenya yang harus dibuat adalah kas di sebelah debit untuk yang tadi PT Merdeka sebesar 10 juta, kemudian kredit untuk piutang usaha PT Merdeka sebesar 10 juta, kemudian debit lagi kas untuk PT Wahana sebesar 1.500.000, kemudian akun kredit piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000. Kemudian debit lagi kas untuk yang PT Zaira sebesar 400.000, kemudian kredit untuk piutang usaha PT Zaira sebesar 400.000 rupiah. Kemudian yang kedua, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar senilai 8 juta yang merupakan uang milik PT Pelita sebesar 6 juta. Kemudian penerimaan dari PT Delta tanggal 9 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Nah, ini tidak perlu di jurnal. Kemudian yang ketiga, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Nah, ini jurnal yang harus dibuat. Kita itu harus mendebit akun piutang karyawan sebesar 200.000, kemudian kita harus mengkredit akun beban yang masih harus dibayar sebesar 200.000. Ini setelah kita mengerjakan indeks C, kita harus mengerjakan schedule kas dan setara kas pada indeks M1. Di mana pada indeks M1 ini ada keterangan kas besar, kas kecil, Bank CAP, dan Bank Lopo. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan indeks-indeks atau schedule-schedule dari kas besar, kas kecil, Bank CAP, dan Bank Lopo. Nah, setelah ini kita harus mengisikan hasilnya atau saldonya di bagian schedule kas dan setara kas pada indeks M1. Untuk yang kas besar per kliennya itu ada sebesar 3 juta. Nah, tadi ada jurnal koreksi untuk akun kas besar sebesar 11.900.000. Jadi 3 juta ditambah dengan 11.900.000 hasilnya adalah 14.900.000 untuk yang per auditnya 2018. Kemudian yang kas kecil itu per kliennya sebesar 2 juta. Nah, tadi tidak terdapat koreksi untuk kas kecil, tidak ada jurnal koreksi yang dibuat, jadi bagian parenya kosong. Jadi hasilnya per klien dan per audit itu sama sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk Bank CAP, per kliennya itu ada sebesar 5.849.910. Nah, untuk tadi itu Bank CAP terdapat beberapa jurnal koreksi, jadi di bagian debitnya itu totalnya ada 10.756.500, kemudian di bagian kreditnya ada sebesar 3.215.000. Nah, jadi per klien itu kan 5.849.910 ditambah dengan debitnya itu tadi 10.756.500, kemudian dikurangi dengan 3.215.000 rupiah. Itu jadi menghasilkan hasil audit sebesar 13.391.410. Kemudian untuk Bank Lopo yang tadi per kliennya itu sebesar 36.640.414. Kemudian di bagian debit itu ada sebesar 3.825.226. Kemudian di bagian kreditnya itu ada sebesar 3.373.000. Nah,
tadi per klien 36.640 414 ditambah dengan 3.825.226 dikurangi dengan 3.373.000 menghasilkan hasil audit sebesar 37.092.640. Kemudian untuk tadi kan total per kliennya itu sebesar 47.490.324. Nah, ada koreksi atau pare di bagian debit totalnya 26.481.726. Kemudian ada koreksi sebesar 6.588.000. Jadi per auditnya totalnya itu 67.384.50 rupiah. Kemudian selanjutnya kita harus mengerjakan indeks TOC2 yang ada pada buku 1 modul 2 halaman 74 sampai 76. Nah, informasinya bisa dilihat di bagian buku 1 modul 2 halaman 74 sampai 76. Untuk yang pertama itu ada pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2018 PT Zebra Pratama jumlahnya sebesar 15 juta. Nah, untuk kelengkapan dokumen pendukung itu dokumennya sudah ada, jadi kita checklist saja. Kemudian kebenaran perhitungan matematis ini juga sudah benar, sudah dilakukan, jadi di checklist. Kemudian untuk otorisasi ada tanda tangan pegawai dan pejabat, jadi di checklist kebenaran nomor akun ini tidak ada atau salah, kemudian kebenaran posting ini juga salah. Kemudian pada tanggal 24 bulan Desember 2018 PT Wahana ada jumlah sebesar 55 juta. Untuk kelengkapan dokumen pendukung ini sudah lengkap. Kemudian kebenaran perhitungan matematis ini juga sudah lengkap. Kemudian otorisasi sudah lengkap. Untuk kebenaran nomor akun ini tidak ada, jadi disilang. Kebenaran posting juga disilang. Untuk PT Zaira sebesar 33 juta, PT Zebra Pratama 17 juta, tetapi tidak ada informasi mengenai dokumen, jadi dikosongi. Kemudian ada pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2018 PT Usaha Lancar jumlahnya sebesar 21.150.000. Untuk kelengkapan dokumen itu sudah ada, jadi di checklist. Kebenaran perhitungan matematis juga sudah ada, jadi di checklist. Otorisasi atau tanda tangan dari para pejabat dan pegawai ini juga sudah ada, jadi di checklist. Kebenaran nomor akun dan kebenaran posting tidak ada, jadi diisi silang seperti yang atasnya tadi. Untuk PT Pelita sebesar 32.200.000 ini tidak ada, jadi dikosongi. Kemudian pada tanggal 19 bulan Desember 2018 PT Sejahtera jumlahnya 8.375.000. Ini juga kelengkapan dokumennya ada, kebenaran perhitungan matematis sudah benar, otorisasi ada, kebenaran nomor akun ini tidak ada, kebenaran posting tidak ada. Untuk tanggal 10 bulan Desember 2018 ada PT Tempo sebesar 178.750.000. Ini untuk kelengkapan dokumennya ini sudah ada, jadi di checklist saja. Kebenaran perhitungan matematis juga sudah ada, otorisasi juga sudah ada, kebenaran nomor akun tidak ada, jadi disilang. Kebenaran posting tidak ada, jadi disilang. Setelah kita mengerjakan TOC2, kita harus mengerjakan uji transaksi pengeluaran bank pada indeks TOC4. Nah, ini ada pada buku 1 modul 3 halaman 111 sampai dengan 113. Untuk yang pertama itu ada tanggal 28 bulan Desember 2018 keterangan PT Caraka jumlah 37.500.000. Kelengkapan dokumen pendukung ini lengkap, kebenaran perhitungan matematis juga sudah, otorisasi juga sudah, kebenaran nomor akun juga ada, kebenaran posting tidak ada.
Kemudian pada tanggal 28 Desember 2019 ada PT Berkat sebesar 18.567.000 untuk kelengkapan dokumen pendukung. Di checklist kebenaran perhitungan matematis juga sudah benar, di checklist otorisasi juga sudah benar, jadi di checklist kebenaran nomor akun juga sudah benar, jadi di checklist. Untuk kebenaran posting tidak ada, jadi disilang. Pada tanggal 26 Desember 2020 ada PT Elang jumlahnya sebesar 49.650.750. Untuk kelengkapan dokumennya ini sudah ada, jadi di checklist aja. Kebenaran perhitungan juga benar, otorisasi sudah ada, jadi di checklist. Kebenaran nomor akun juga di checklist. Kebenaran posting ini belum ada, jadi disilang. Selanjutnya tanggal 26 Desember 2020 PT Caraka sebesar 11 juta untuk kelengkapan dokumen pendukung. Untuk kelengkapan dokumen pendukungnya ini sudah ada, jadi di checklist aja. Kebenaran perhitungan matematis juga sudah ada, di checklist. Otorisasi juga ada, kebenaran nomor akun ada. Untuk kebenaran postingnya itu disilang. Kemudian setelah kita mengerjakan TOC 4, kita harus membuat adjustment atau catatan pemeriksaan mengenai schedule surat berharga. Nah, ini ada pada halaman ada pada halaman 125 buku 1. Berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Untuk deposito, yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar, dalam USD sebesar 30.000 dolar. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis atau arus tiap 6 bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD, serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Nah, berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan. Sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham. Nah, harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 10.200.000 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk saham PT Gudang. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 15.000. Nah, dari pernyataan tersebut kita harus membuat catatan pemeriksaan. Perusahaan belum mencatat penurunan atas nilai investasi saham. Nah, PT Garam harga perolehannya adalah sebesar 100 juta. Nah, ini berasal dari informasi yang ada pada buku 1 halaman 123 dan halaman 125. Kemudian PT Gudang harga perolehannya itu 170 juta. Nah, ini berasal dari halaman buku 1 halaman 123. Itu ada pada tabel investasi pada saham. Nah, nilai akhir tahun pada PT Garam itu sebesar 102 juta. Jadi terdapat selisih sebesar 2 juta rupiah. Kemudian PT Gudang nilai akhir tahunnya sebesar 167.500. Nah, jadi terdapat selisih antara harga perolehan dan nilai akhir tahun sebesar 2.500.000. Nah, jadi jumlah selisih investasinya adalah sebesar 500.000 rupiah. Kemudian kita harus membuat jurnal koreksi atau pare dengan mendebit akun rugi penurunan nilai investasi sebesar 500.000 dan mengkredit akun investasi pada saham sebesar 500.000. Nah, ini adalah
indeks D atau schedule surat berharga. Kemudian selanjutnya kita setelah kita membuat catatan pemeriksaan atau adjustment, kita harus mengerjakan indeks D pada tabel. Di sini ada akun deposito berjangka dan investasi pada saham. Nah, deposito berjangka per kliennya itu sebesar 1.450.000 rupiah. Kemudian di sini tidak terdapat jurnal koreksi untuk akun deposito berjangka, jadi untuk per auditnya itu tetap sama 1.450.000 rupiah. Kemudian untuk investasi pada saham per kliennya 265.000. Kemudian tadi terdapat jurnal koreksi, ada akun investasi pada saham di bagian kredit sebesar 500 juta. Jadi per auditnya menghasilkan angka 264.500.000 rupiah. Jadi untuk per kliennya itu totalnya sebesar 1.715 juta. Untuk per audit itu sebesar 1.714.500.000 rupiah. Nah, demikian penjelasan mengenai modul 4, schedule, kas, dan setara kas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.